السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pagi yang mulia ini dan pagi yang berbahagia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Masih di dalam fawaid surat Az-Zukhruf, akan kita ambil di pagi yang berbahagia ini dengan izin Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-67 sampai 73 insyaallah ta'ala. Maka silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini dari beberapa media kita, yang live dari Facebook, yang live dari radio, demikian juga dari satelit Hijrah TV, kemudian MKH TV, Yufid TV, Rinjani TV, Satu Radio, dan beberapa stasiun TV yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan dibuka mushafnya dan dicatat faedah-faedahnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma'idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun 'alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idzin. Teman-teman karib pada hari itu, hari kiamat. Ba'dhuhum li ba'din adu. Saling bermusuhan satu sama lain. La ilaha illallah. Illal muttaqin, kecuali mereka yang berkawan dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhilla, kawan, teman. Pada hari itu, yaumul qiyam, hari kiamat. Tentunya ketika dia berteman dengan orang-orang yang kafir, berteman dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berteman dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkawanan dan pertemanan bukan dibangun atas dasar iman, bukan dibangun atas dasar ketakwaan. Ba'dhuhum li ba'din adu.
satu sama lain akan saling memusuhi. Karena pertemanan mereka, kecintaan sesama mereka di dunia bukan atas dasar taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terbalik. Hari kiamat, yang di dunia menjadi kawan, hari kiamat menjadi lawan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Kecuali orang-orang yang berteman menjauhi kemaksiatan. Maka pertemanan mereka akan awet dari dunia sampai akhirat. Maka di sini pentingnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang-orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai timbul penyesalan. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba di dunia aku mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku tidak jadikan si fulan sebagai kawanku, temanku. Laqad adallani anidh dzikri ba'da id ja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari kitabullah azza wa jalla. Jadi penyesalan akan timbul kelak pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian Allah azza wa jalla sebutkan pada ayat yang ke-68. Ya ibadi, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu. Hari ini, hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla. Wala antum tahzanun. Dan tidak pula ada rasa sedih hati bagi kalian. Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana upah, bagaimana ganjaran pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan panggil dia kelak pada hari kiamat dengan panggilan yang menyenangkan hati mereka, yang menghilangkan segala keburukan. Fayaqulu, Allah mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. La khawfun yalhaqukum fima tastaqbilunahu minal umur. Tidak ada ketakutan untuk kalian di masa yang akan datang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan tidak ada yang perlu disusahkan terhadap musibah-musibah yang telah menimpa kalian di masa yang lampau. Ketika apa yang dikhawatirkan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang masa yang akan datang tidak perlu ditakuti. Ya, masa yang sudah berlalu tidak perlu disedihkan. Maka di sini dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-mahbubul matlub. Segala apa yang dicintai, segala apa yang dia sukai, Allah berikan dia. Tetapi bagi siapa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Mereka yang bertauhid dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasafahum bil iman. Allah sifati mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka tasdiq, membenarkan, mereka mengikrarkan. Kemudian mereka melaksanakan apa tuntutan keimanan tersebut. Wa kanu muslimin, dan mereka patuh tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan mereka. Maka mereka menggabungkan antara tasdiqul batin wa tasdiqul zahir. Membenarkan secara batin dan membenarkan secara lahirnya. Alladzina amanu bi ayatina
wa kanu muslimin. Mereka beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka muslim, patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka, pertemanan dibangun dasar keimanan, ketakwaan. Allah katakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian beserta pasangan-pasangan kalian tuhbarun, dan kalian akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam surga, darul qararat, tempat tinggal yang abadi. Antum wa azwajukum, kalian dan pasangan-pasangan kalian. Maksudnya apa? Kawan-kawan kalian yang semisal dengan kalian, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Termasuk juga apa? Istri, anak, kawan, dan yang lainnya. Yang satu iman, satu ketakwaan. Tuhbarun, kalian akan digembirakan, diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian akan dimuliakan. Akan datang kepada kalian karunia Allah Azza wa Jalla berupa kebaikan yang sempurna dan kegembiraan dan kelezatan dan kenikmatan yang mana lisan tidak akan mampu untuk mengungkapkannya. Yutafu alaihim bisihafin min fiddah wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya. Maka para pelayan-pelayan itu mengelilingi penduduk surga ini. Minal wildanil mukhalladin, dari anak-anak kecil, pelayan-pelayan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah akan hilang kemudaan mereka, yang setia melayani setiap saat. Bi ahsanil awani, dikelilingi oleh pembantu-pembantu dengan dibawakan bejana-bejana makanan yang sangat indah, yang paling indah. Itu apa? Bejana-bejana yang terbuat dari emas. Piringnya, talamnya, gelasnya, bejana yang paling lembut. Demikian juga gelas-gelas yang begitu indah, begitu lembut, begitu nyaman, yang terbuat dari perak, yang lebih jernih dari permata dan mutiara. Jadi gelas-gelas diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, gelas yang paling halus, yang mana gelas itu tidak memiliki pegangan. Gelas yang terbening, yang terbuat dari perak, yang jauh lebih bening dari mutiara. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladhdhul a'yun, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan yang sedap dipandang oleh mata. Inilah kalimat yang menyeluruh, yang mencakup segala macam bentuk kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman mata dan hati. Semua yang diinginkan oleh jiwa berupa makanan, minuman, pakaian, pasangan, kenikmatan mata, seperti pemandangan indah, pepohonan, perkebunan, kenikmatan indah yang berhias, dan lainnya, terdapat di dalam surga yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk penghuni-penghuninya dalam bentuk yang paling sempurna dan bentuk yang paling utama. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-57, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, bagi mereka di dalamnya buah-buahan dan bagi mereka apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum fiha khalidun,
dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah kesempurnaan kenikmatan penghuni surga, yaitu kekal selamanya di dalam surga, mencakup kekekalan dan bertambahnya nikmat dan tidak pernah akan terputus selama-lamanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal perbuatan kalian. Amal soleh yang pernah kalian kerjakan di dunia. Di surga yang Allah Azza wa Jalla sifati dengan sifat-sifat yang paling sempurna. Itu diwariskan, diberikan kepada siapa? Diwariskan kepada orang-orang yang beramal saleh. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya amal. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Bukan sekedar ucapan tetapi juga perbuatan. Maka darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga itu bergantung kepada amalan masing-masing. Ya tidak mungkinlah ya, amalnya Abu Bakar akan sama dengan amalannya kita-kita ini. Maka otomatis surganya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti apa yang dikatakan kelompok Murji'ah. Ya, la yadhurru ma'al kufri iman, kekafiran itu tidak akan memudaratkan keimanan, maka ini qaul batil. Jadi, al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla, Allah berikan bima kuntum ta'malun, dengan sebab perbuatan kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan ayat yang ke-73, lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Bagi kalian di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan yang sebagiannya kamu makan. Minha ta'kulun, sebagiannya kalian makan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Ay fihi ma, di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak. Kemudian aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Jadi Allah Azza wa Jalla kasih buah-buahan yang berpasang-pasangan. Minha ta'kulun, yang sebagian kalian makan, yaitu buah-buahan nikmat dan buah lezat yang kalian pilih untuk dimakan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kenikmatan surga, selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan siksa neraka jahanam. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun, ya, ay mimma yatakhayyarun. Kalian pilih apa yang kalian sukai dari buah-buahan yang sangat lezat. Ta'kulun, kalian bisa makan. Dan disinilah Allah Azza wa Jalla menyebutkan jaza'al muttaqin, balasannya orang-orang bertakwa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza, melaksanakan ketaatan kepada Allah yang dibangun dengan dasar dalil nur minallah, raja'a thawabillah, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, makhafata iqabillah, sambil takut akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, perkawanan, pertemanan di dunia apabila tidak dibangun atas dasar ketakwaan, keimanan, tauhid dan sunnah, maka di dunia akan terputus dan akan terbalik menjadi musuh. Maka hendaklah di dunia ini cari kawan kita yang beriman, cari kawan kita yang bertauhid. Dan ingat, kawan itu merupakan cerminan dari agama kita. Yang disebut oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu beragama sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap orang melihat siapa kawannya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan keutamaan ketakwaan
dan mulianya orang-orang bertakwa. Yaitu siapa mereka? Ya orang-orang yang menjauhi kesyirikan dan menjauhi kemaksiatan dan menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pasangannya yang beriman kelak di hari kiamat di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka pasangan yang tidak beriman tidak pernah akan terkumpul. Yang keempat, ayat ini menjelaskan bagaimana kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi penduduk surga. Baik itu makanan, baik itu minuman, wasairil mustaladzat, dan seluruh bentuk kelezatan disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, al-iman wal amal salih. Iman dan amal saleh sebab untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana kesyirikan, sebagaimana bid'ah, sebagaimana maksiat, sababun fi dukhulin nar, merupakan sebab untuk masuk ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah wa nas'alullah al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Demikian para pemirsa yang tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan itulah dia sesi yang pertama yang dapat kita ambil. Dan kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kita akan angkat satu penelpon pertama di sini. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Palembang, Desa Darmo. Masya Allah, silakan dari Palembang. Ya, makan daging anjing itu, Ya. makan daging anjing, makan daging babi itu kan haram. Air liurnya kan haram. Bagaimana kalau megang daging babi itu? Apa? Hukumnya? Apa? Makan daging anjing, makan daging babi haram. Air liurnya haram. Terus? Makan daging babi haram. Ya, air liurnya haram. Terus? Dan bagaimana megang daging babi itu hukumnya? Memegang saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merangin Jambi Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Jadi saya menanyakan mengenai berjamaah dengan imam yang tak cocok dengan kita Ustaz. Imam itu sering merendahkan saya Ustaz. Terus? Jadi saya tak cocok di imam sama dia. Saya mau lihat dari masjid itu apakah itu salah Ustaz. Baik, itu saja. Jadi Ustaz saya ingin penjelasan dari Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya begini Pak Ustaz. Ini kan kalau bulan puasa nanti misalnya yang orang dia puasa kalau siang terus tarawih kalau malam, dia kalau pulang tarawih biasa mengisi dengan acara kumpul dengan acara main kartu atau demi. La ilaha illallah. Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, kalau perempuan itu memakai cincin itu yang boleh di jari mana aja? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil menunggu penelpon kita akan jawab. Pertama, apa doanya berbuka puasa? Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan dahaga dan basah urat-urat dan pahalanya tetap insyaallah. Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah zakat di bulan puasa lebih afdal atau sama saja? Kita katakan insyaallah ketika kita berzakat di bulan yang mulia maka akan lebih mulia. Tapi dengan syarat jangan diakhirkan lebih dari haulnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang keterangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Hmm. tanggal 15 Syaban itu katanya tutupnya buku amal-amalan. Apakah itu betul? Apa itu? Saya mohon penjelasan. Gimana? Tanggal 15 Syaban itu ditutup buku amal-amalan kita. Apakah Baik. betul itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dan Nabi yang Baik. kedua, apakah waktu tata sahur itu telunjuk kita digerak-gerakkan itu pun ada contohnya apa enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Baik, kita jawab pertanyaan sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apa hukumnya menjual pakaian wanita berupa rok panjang atau baju tangan panjang wanita tidak ketat dan tidak menerawang? Apakah boleh Ustaz? Baik, itu saja. Ya, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan di 0811 390110. Baik, kita ambil pertanyaan sudah masuk. Bagaimana hukum vaksin ketika berpuasa? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Karena vaksin bukan makanan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum pakai tas dari kulit ular? Hukumnya tidak boleh. Ya, yang najis ya dihindari. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengetahui teman yang benar akidah dan sunnahnya? Baik, itu saja. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah kita langsung mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat sunnah? Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak ada dalilnya itu adalah selepas sholat wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya, suami saya kan tidak bisa memberikan nafkah kepada saya Hmm. secara material karena dia ya pengangguran. Hmm. Ya karena dia terlalu itu. Selama 2 tahun, tetapi saya sedang menghadap bekerja di Taiwan. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Saya sudah meminta cerai kepadanya, tapi dia bilang kalau kita punya rezeki, kenapa enggak dilanjutin saja? Tapi saya tidak suka dengan sifatnya Pak Ustadz. Baik. Karena menurut saya itu laki-laki itu wajib sholatnya di masjid, dan dia tidak mau karena merasa malu atau gimana gitu. La ilaha illallah. Dan saya berusaha untuk dia bekerja gitu, tapi dia alasan begini begitu. Karena dia sedang ingin proses ke Taiwan, sedangkan di Taiwan ditutup. Menurut saya bekerja saja di Indonesia.
tetapi dia tidak mau Baik. di Indonesia karena tidak cukup untuk penghasilannya. Baik. Beda kalau kerja di luar negeri. Baik. Tapi saya takutkan kan, ini Pak Ustadz, saya ini mau bercerai sama dia, tapi dia itu karena mau proses ke Taiwan, jadi dekat dengan seorang habib. Apakah saya harus bercerai atau tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu Saya fiik. tidak sabar. Baik, ditunggu jawabannya ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz mau tanya, mana yang kita ikut bulan puasa itu Ustadz? Terus? Waktu Isya, apakah waktu azan subuh? Baik, itu saja. Ya. Baik. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo. Iya, halo, selamat pagi Ustadz. Iya. Mau nanya gimana ini nyikapi orang istri yang suka pemarah Ustadz, setiap ada salah suka marah gitu. Baik. Marah ke suami. Baik. Iya, begitu Pak Ustadz Iya. pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab dulu untuk para pendengar. Mohon maaf untuk penelpon, kita break sebentar ya. Di sini, apakah boleh vaksin COVID yang mengandung zat babi? Kita katakan hukum asalnya tidak boleh. Ya, namun misalkan qadarullah, ya, keadaan memaksa, tidak ada pilihan yang lain, maka kita katakan darurat. Ya, namun kalau keadaan tidak memaksa, kemudian ada pilihan yang lain, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, dari mana asal usulnya nisfu Sya'ban? Asal usul nisfu Sya'ban ini telah disebutkan, yaitu tahun 445 atau 43 Hijriyah. Ya, sudah jauh sekali, maka tidak ada dari Nabi SAW maupun dari para sahabat. Maka lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengingkarinya. Salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan ini adalah ya bid'ah munkarah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum sikat gigi lagi berpuasa? Hukumnya boleh. Yang penting jangan menelan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wanita lebih baik salat tarawih di rumah atau di masjid? Lebih baik dia berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dikatakan sedekah terbaik suami adalah kepada istri dan anak-anak. Bagaimana kalau istri yang sedekah untuk suami karena penghasilan suaminya tidak cukup katanya? Insya Allah dia mendapatkan pahala yang besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum kita menyewa rumah orang Kristen tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita pegang daging babi? Haram. Maka lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW mengumpamakan orang main catur itu seperti memegang darah dan daging babi. Ini menunjukkan keharamannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum marah lagi berpuasa? Puasanya bisa berkurang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana menyikapi istri yang marah? Nasihati untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ketika dia marah tinggalkan dia supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Allah ta'ala ala wa alam. Waktu kita makan sahur, mana yang menjadi patokan? Apakah imsak atau azan? Azan fajar, terbitnya fajar. Ya, dan andai kata azannya duluan, fajarnya belakangan, ikuti fajar bukan azan. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana? Ya, suami tidak bisa memberi nafkah dan saya cari nafkah dan saya ingin cerai dari dia. Kita katakan ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka berhak seorang istri untuk menuntut cerai. Ya. Dan kita katakan seorang wanita lebih baik dia tinggal di negerinya, jangan tinggal di negeri orang. Karena berangkat tanpa mahram tidak diperkenankan dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana untuk mengetahui kawan yang sunnah atau tidak? Ya kita belajar tauhid. Belajar sunnah, insya Allah kita akan tahu. I'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kenali yang benar, engkau tahu siapa yang benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menjual pakaian wanita
yang panjang, tidak tipis, hukumnya halal. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kita berdiri dari sujud itu dengan menggenggam? Iya, ini sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga tahrikul asabi, menggerakkan telunjuk, itu adalah sahih sebagaimana hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu warda. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di mana bolehnya para wanita pakai cincin? Di semua tangannya dia boleh untuk wanita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah betul malam nisfu Sya'ban itu malam ditutupnya catatan? Tidak betul. Yang betul itu adalah Sya'ban, di sana Allah Azza wa Jalla mengangkat catatan amal setahun. Wallahu taala ala wa alam. Di sini diadakan kajian penceramah Ustaz bermanhaj salaf. Ya. Tetapi yang mengadakan kajian masjidnya bukan masjid yang mendukung dakwah sunnah. Banyak perbuatan bid'ah. Bolehkah kita ikut pengajian tersebut? Tidak ada masalah. Yang penting ustadznya yang isi. Ya, kalau masjid itu bergantung dari isinya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silahkan Bapak. Ustaz, Ya. pertanyaan pertama, dalam suatu hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat duha 2 rakaat ditambah 2 rakaat sampai 4 rakaat. Setelah itu ditambah lagi sesuai dengan keinginannya. Nah, pertanyaannya berapa? Atau melakukan kegiatan tertentu, kita ulang lagi nanti 2 rakaat lagi. Gitu. Baik. Nah, apakah boleh dilaksanakan seperti itu? Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, bagaimana caranya Ustaz, imam di masjid, ketika dia jadi imam, pengeras suaranya jatuh. Tapi dibiarkan saja, karena mengganggu Ustaz. Apakah nggak boleh diambil lagi atau dipasang kembali pengeras suara? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, di tempat itu sholat tarawih katanya aktornya kan jemaah. Sementara satu jamaah di masjid, di musola, lingkungan kami itu cepat hilang. La ilaha illallah. Nah, terus solusi kami itu gimana itu? Itu saja. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya. Bertanya tentang arti dari surat Al-Baqarah 174. Bunyinya begini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah ditentukan Allah di Alkitab dan menjualnya dengan harga yang murah. Mereka itu tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan memberi bicara kepada orang itu pada hari kiamat. Dan tidak akan mensucikan dan bagi mereka ada yang pedih. Ini artinya untuk siapa sih Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Nah, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, saya akan tanya tentang tahlilan dan yasinan ini. Itu kan para sahabat, terus imam yang 4 tidak mengikuti, tidak mengikutinya. Tapi mengapa kok orang-orang banyak meyakini? Baik. Itu datangnya dari mana dan Baik. sampai orang yang meninggalkan itu dianggap sesat. Baik. Tolong penjelasannya, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, Hmm. mau bertanya masalah hari Jumat nih Pak Ustaz. Kita kan pergi awal-awal Pak Ustaz. Langsung kita sholat langsung kita zikir Pak Ustaz. Itu baca awal apa boleh itu Ustaz? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, saya bertanya Ustaz, bolehkah memberikan zakat kepada
Baik. Iya. Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, Hmm. misalnya kita apa namanya kalau bulan puasa nanti kita sholat tarawih di malam hari, Hmm. kita witir bersama imam. Apa itu bisa kita sholat tahajud lagi atau bagaimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau puasa ganti boleh ke hari Jumat? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum tarawih 4 sekaligus? Tidak bagus. Yang lebih bagus itu adalah 2-2. Karena Nabi SAW bersabda dalam haditsnya, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tarawih di masjid? Salatnya cepat. Ya, kita katakan kalau secepat kilat, silahkan cari tarawih tempat yang lain. Kalau tidak, buat jamaah di rumah saja sudah. Ya, kenapa? Tidak sah solatnya tanpa tumakninah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengikuti acara kematian agama Kristen? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kalau ada ritual agama yang bukan Islam di tempat tersebut, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana ya dia berpuasa tetapi setelah itu malamnya main kartu katanya, dia sia-siakan puasanya, ya maka apa, ini bisa jadi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana saya tidak sholat di masjid itu karena ya saya tidak setujui imamnya? Kita katakan tidak ada masalah kalau kita tidak sholat di masjid tersebut. Nah, imam yang tidak disetujui oleh makmumnya dengan alasan agama, maka kita katakan sholat imam itu tidak lebih dari daun telinganya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa rakaat sholat duha? Duha maksimal 8 rakaat. Dan boleh memisahkan 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mikrofon jatuh waktu sholat, apa boleh diambil? Boleh, tidak ada masalah karena mengganggu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian suratul Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ya, orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, kemudian memperjualbelikannya ya dengan harga yang murah lalu dimakan, maka mereka ini tidak akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Siapa dimaksud? Pertama, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan siapapun yang sifatnya seperti ini terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tahlil yasinan kan tidak pernah dari Nabi, sahabat, bahkan Imam 4. Dari mana ini? Ini dari hadis palsu. Kemudian apa? Dari orang-orang belakangan. Maka inilah amalan mubtada, amalan yang dibuat-buat dalam syariat kita. Dan masuk dalam hadis Nabi SAW, Man amila amala laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi SAW, maka ditolak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita berangkat pagi, sholat Jumat, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian zikir. Yang paling utama itulah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Itu yang paling afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah kita memberikan zakat kepada satu orang? Boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada fakirnya. Disebut satu saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita tarawih kemudian zikir berjamaah? Tidak ada zikir berjamaah kapanpun. Ya, tidak ada dalam Islam dengan iringan alunan satu suara. Tapi kalau kumpul di satu tempat kemudian masing-masing berzikir, itu tidak ada masalah. Ya, kemudian tahajud lagi. Kalau sudah tarawih bersama imam tidak perlu tahajud. Karena Nabi SAW bersabda, Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, Allah catat baginya salat semalam suntuk. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bila kita beri makanan untuk berbuka tapi baru dimakan setelah waktu isya, dapat pahala? Insyaallah dapat pahala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sholatnya bagi pelaku riba? Kita katakan orang yang pelaku riba ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Istri melahirkan 2 hari sebelum Id, sekarang lagi menyusui. Apakah boleh membayar fidyah untuk 2 hari tersebut? Tidak boleh, karena itu adalah nifas, wajib qadha. Wallahu taala ala wa alam. Tahun lalu saya sudah daftar umrah itikaf, tapi karena Covid dibatalkan. Bagaimana hukumnya? Ya tunggu saja kapan berangkat. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Ya halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustaz mengenai koroma. Karomah. Ya, saya pernah mendengar dalam siaran TV Pak Ustaz itu bisa melihat yang gaib-gaib. La ilallah. Apa itu termasuk koroma? Bagaimana Pak Ustaz? Baik, itu saja. Itu pertama. Hmm. Yang kedua lagi, di daerah saya ini banyak ulama-ulama penceramah tuh banyak tidak tahu dengan sunnah Rasul. Kalau bagaimana masih tahu kepada dia, nanti dia tersinggung apa bagaimana? Apa Baik. saja. Baik, tunggu jawabannya. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ya halo, baik terputus. Kita jawab. Saya dulu pasang susuk, sekarang sudah tobat dan menyesali. Apakah susuknya bisa hilang dengan sendiri atau harus dihilangkan? Hilangkan dia, ya, dengan ruqyah syar'iyah. Tapi jangan datang ke tukang susuk juga. Ini namanya melepas sihir dengan sihir, hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Baik. Kemudian apa yang dikatakan karamah? Karamah itu pemberian Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman. Bisa sebagai pendukung keimanannya karena imannya lemah. Dan rata-rata karamah itu lebih banyak di zaman tabi'in ketimbang sahabat. Kenapa? Karena orang-orang belakangan diperlukan untuk menguatkan iman dia. Ya. Dan kita katakan bukan termasuk karamah menganggap dirinya mengaku ilmu gaib. Yang mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib, maka ini adalah namanya togut, bukan waliullah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Banyak di tempat saya ulama-ulama tidak paham sunnah. Bagaimana kalau kita kasih tahu? Tidak usah dikasih itu dengan lisan kita. Berikan dia buku, berikan dia kitab. Ya, supaya dia bisa baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini suami saya disuruh menjual tanah oleh orang lain dengan harga tertentu. Apakah boleh kita mengambil untung dari tanah tersebut tanpa pengetahuan pemiliknya? Itu saja. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita ini diserahkan oleh yang punya tanah, tidak ada masalah. Tetapi kita sebatas sebagai wakil saja, maka tidak boleh kecuali dengan harga yang ditetapkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah ada tumpang ini antara dari segi kedua baru berdiri ke rakaat berikutnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Baik, untuk penelpon kita break sudah para hadirin. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini melalui telepon dan WhatsApp dulu. Kita katakan itu namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat antara sujud yang kedua dengan rakaat berikutnya. Itu adalah sahih dari Nabi SAW dan itu juga yang diambil oleh ulama Syafi'iyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, kalau sholat subuh berjamaah imamnya kadang berkunut, kadang tidak. Bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Ya. Kita katakan ya, tidak kunut itulah yang lebih kuat dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh puasa diganti itu mulai hari Jumat? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan puasa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian pertanyaan dari SMS. Ada berapakah sunnah susunan wali nikah siapa saja? Bapak,
kemudian kakek, kemudian saudara, kemudian paman, kemudian anaknya paman, kemudian yang diwasiati. Itu saja, Allah taala ala wa alam. Kemudian apakah aliran zikir Khalidiyah, Naqsyabandiyah dan Qadariyah itu ada dalam tuntunan? Tidak ada. Yang ada tuh zikir Nabi SAW, bukan zikir Naqsyabandi. Dan ini adalah ajaran sufiyah, ya, ajaran tasawuf yang bukan dari ajaran Nabi SAW. Meskipun dikatakan bahwasanya bersambung ke Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengajarkan zikir yang bid'ah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ada anak disuruh sholat sama orang tua, disuruh terus dia enggak sholat. Kalau anak masuk neraka, orang tua ikut enggak? Kalau sudah dinasihati maka tidak ada masalah, orang tua bisa berlepas. Allah taala ala wa alam. Apa doa berbuka puasa? Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah orang meninggal sudah berapa hari tapi masih disebut-sebut kebaikannya, seakan-akan tidak ada kesalahannya? Menyebut kebaikan tanpa ada yang suruh, maka itu insya Allah kabar gembira bagi seorang mukmin. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana bekerja di tempat campur laki perempuan? Kita katakan kalau campur baur, maksudnya tidak ada pemisah, maka ini tidak boleh. Maka lihat saf salat saja, yang terbaik laki-laki yang paling depan. Paling buruk paling belakang. Kenapa yang di belakang itu? Karena dekat dengan perempuan. Wallahu taala ala wa alam. Pemilik perusahaan dan karyawan lain suka menyetel musik dengan polemik keras. Tidak boleh. Ini menyebabkan ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada khitanan perempuan dalam Islam? Ada, tetapi itu suatu kemuliaan, bukan suatu kewajiban. Wallahu taala ala wa alam. Sujud sahwi, adakah bacaan khusus? Sujud sahwi sama seperti sujud sholat bacaannya. Tetapi ya kita katakan yang berbeda itu hanya kaifiat dan posisi. Kaifiatnya maksudnya apa? Ada yang sebelum salam, ada sesudah salam. Ketinggalan rakaat, kekurangan rakaat sempurnakan sampai salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Kelebihan rakaat sujud sahwi setelah salam. Kekurangan tasyahudul awal sujud sahwi sebelum salam. Ya, dan tentunya bacaannya subhan rabbil ala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mengangkat tangan mengaminkan ketika khutbah Jumat duduk sejenak? Pertama, berdoa tidak ada masalah, tapi tidak ada bacaan khusus, doa khusus. Ya, kemudian doa imam tidak perlu diaminkan karena kita dihitung berbicara nanti. Wallahu taala ala wa alam. Andai boleh satu pertanyaan, bolehkah mencabuti uban? Tidak boleh, karena itu akan mencabut lampu kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau kami ikut berjamaah tarawih dengan imam maka salawat dan baca niat di setiap salam 2 rakaat? Jangan ikut salawatannya, jangan juga ya dibaca ya dengan rame-rame. Ya. Kalau ada yang sunnah, lebih baik yang sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita bermakmum ketika tasyahud akhir, apakah telunjuk didiamkan sampai salam? Kita katakan tidak, gerakan ya sampai salam. Allah taala ala wa alam. Hukum orang melewatkan salat asar dan maghrib karena sedang menjalankan operasi, apakah ketika siuman diqadha? Kita katakan kalau dia akan operasi asar, berarti dia jamak salatnya di waktu zuhur. Nah nanti ya maghrib itu bisa dijamak dengan waktu isya. Allah taala ala wa alam. Kalau imam salat baca kunut nazilah sambil angkat tangan, apakah mau ikut? Boleh ikut kalau kunut nazilah. Wallahu taala ala wa alam. Saya biasa puasa Senin Kamis Ayyamul Bid, tapi bulan Syaban saya sudah mulai puasa tanggal 1 Syaban. Sampai tanggal berapa Syaban saya boleh berpuasa? Boleh sampai ya akhir Syaban. Wallahu taala ala wa alam. Kalau harta kita yang sudah jatuh waktu zakat, ternyata pas harta tersebut kurang karena keperluan, kita katakan kalau dia berkurang dari nisabnya, maka tidak wajib lagi zakat. Wallahu taala ala wa alam. Saat imam doa kunut subuh, apakah kita harus ikut mengangkat tangan? Tidak harus ikut. Wallahu taala ala wa alam. Sebelum salat Jumat membaca salawatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Apakah benar bacaannya? Kita katakan kalau baca masing-masing tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Di kampung saya hanya satu ustadz yang menyatakan Allah bersama di atas aras. Saya ikut kajian ustadz tersebut, tetapi ketika kemarin ceramah ia mengatakan tidak usah memaksakan diri untuk berjanggot, maka celana cingkrang. Kita katakan yang seperti ini dia belum faham sunnah.
ya, maka jangan ambil ilmu kalau orang tidak paham sunnah dan menggampang-gampangkan agama. Allah taala ala wa alam. Ada teman mau nitip bayinya karena dia mau kerja keluar kota, diasuh sama kita. Bagaimana Pak Ustadz? Bagus, bantu dia. Ya, dan kalau disusui maka itu akan menjadi mahram. Wallahu taala ala wa alam. Nisfu Sya'ban kapan dan bagaimana caranya? Tidak ada nisfu Sya'ban untuk ibadah tertentu. Ya. Yang penting jangan syirik, hentikan permusuhan dengan kawan, tegur sapalah segera, maka kita akan dapat ampunan dari Allah. Adapun salat nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban tidak ada dalam syariat kita. Allah taala ala wa alam. Bila sedang berpuasa Daud dibarengi dengan puasa Ayyamul Bid, bagaimana? Boleh. Ya. Ketika Ayyamul Bid tiba, hentikan Daud, laksanakan Ayyamul Bid. Allah taala ala wa alam. Masih punya hutang puasa 2 tahun yang lalu, apakah saya harus mengqadha? Ya qadha dulu baru puasa sunnah. Jangan sibuk dengan sunnah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.